Karena hasil terletak di akhir, dan perjuangan lebih dulu ada setelah hasil. Hasil akan datang setelah energi dikerahkan. Anda melakukan aksi itu menggunakan energi atau mengerahkan energi Anda. Yang perlu diperhatikan, ini energi aksi bersumber dari mana? Hasilnya kah atau perjuangannya? Ketika energi Anda bersumber dari hasil, misalnya melihat tampilan akan kesuksesan seseorang, big house, kinclong car, uang banyak, lalu Anda ingin seperti mereka. Sekejap Anda mengejar bayangan kenikmatan yang Anda munculkan sendiri dalam pikiran Anda. Apakah Anda akan action? Kalau Anda benar-benar menginginkan, pasti Anda action. Entah meniru ikut berbisnis, atau membangun usaha, ikut bagaimana, atau apa yang ia kerjakan supaya kaya. Saat melakukan aksi, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, sesuai atau tidak dengan hasil gambaran di pikiran Anda sebelumnya. Rasa puas datang setelahnya. Sampai di sini paham kan? Kita lanjut. Ketika kesesuaian antara harapan dan hasil bersifat positif atau menguntungkan, seketika langsung perasaan menanggapi dengan adanya kejutan, kegembiraan, memuaskan. Anda pasti akan mengulang-ulang proses Anda tersebut. Sebaliknya, ketika hasilnya negatif atau minus, tidak memuaskan, kecewa, berarti kecil kemungkinan Anda akan mengulang proses Anda. Kenapa begitu ya? Bukan hanya ibu-ibu hamil, semua manusia memiliki perasaan mengidam. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Ketika Anda bergerak, namun mendapatkan hambatan, malaslah buat gerak lagi. Bahkan bisa juga stop karena hasil tidak sesuai. Ketika Anda membangun bisnis pun, setelah menghadapi rintangan, bahkan misalnya kerugian menghampiri, dongkroklah bisnis Anda karena kurangnya gairah untuk melakukannya lagi. Dan mungkin ada yang beranggapan begini, oke, tidak apa-apa, saya banting setir saja, pindah bisnis yang lain, dengan harapan soalnya bisnis yang baru kali ini pasti tidak ada kemungkinan gagalnya. Apakah berhasil di bisnis yang baru? Belum tentu, bisa juga dongkrok lagi, bahkan bisa collab, lalu semangat lagi karena ada peluang yang menggiurkan lagi, dan merasa tidak ada suatu hal yang tanpa rintangan dan halangan. Apakah berhasil? Belum tentu, bisa gagal lagi. Malah ini terkadang membuat orang membuat celotehan seperti, mengapa hidup selalu begini? Mengapa apa yang saya kerjakan selalu gagal? Hidup tidak adil, dan lain-lain. Terus berulang-ulang kejadian tersebut sampai benar-benar sadar penyebab sesungguhnya. Kalau dari bisnisnya, kayaknya tidak salah deh. Karena faktanya, ada yang sukses di bisnis makanan, ada yang gagal di usaha makanan, ada yang berhasil di usaha hiasan, ada yang gagal juga di situ, dan lain-lain. Setiap bidang pasti ada yang berhasil dan ada yang tidak, ada yang sukses dan ada yang gagal. Lalu, kalau bukan bidangnya, berarti orangnya dong kalau gitu. Atau karena pikiran hasil yang didahulukan ya. Jadi, ketika ada hambatan untuk berjuang, malah lari saja. Disinilah benar-benar seleksi alam, bukan hanya semangat di awal-awal seperti tokoh hero, lalu ada rintangan, berhenti dan loyo. Jadi, jangan tanyakan mengapa saya menderita, mengapa saya jatuh bangun, tapi rubahlah pertanyaan yang menusuk itu dengan sudut pandang yang lebih tepat dan jujur untuk memahami pilihan yang telah dipilih. Maka akan ketemu jawabannya. Demi tujuan apa saya menderita hingga jatuh bangun? Ketika Anda sudah menjawabnya dengan jujur, Anda mau menerimanya, maka semua langkah dan proses, rintangan, halangan, apapun akan lebih mudah untuk dilalui.